Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari pencinta ilmu rahimakumullah. Bertemu lagi kita di dalam video ini kali. Kita akan membicarakan tentang pengakhiran kehidupan Dajjal dan para pendukungnya. Diriwayatkan daripada Majmu' bin Jariyah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ibnu Maryam akan membunuh Dajjal di pintu Lud. Diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah akan mengutus bersama Dajjal 2 orang syaitan yang dapat berbicara dengan manusia. Dajjal membawa fitnah yang besar. Ia dapat memerintah langit, kemudian hujan turun, sehingga kejadian itu dapat dilihat oleh manusia. Ia dapat menghidupkan manusia yang terbunuh, sehingga kejadian itu dapat dilihat manusia. Tidaklah ia menguasai manusia, melainkan ia berbicara, wahai manusia, tidakkah orang yang melakukan hal ini melainkan Tuhan Azza wa Jalla? Rasulullah SAW bersabda, kemudian orang-orang muslim melarikan diri ke gunung Kabut yang terdapat di Syam. Lalu Dajjal menyusul mereka, kemudian mengepung mereka dengan pengepungan yang ketat. Kemudian turunlah Isa bin Maryam pada waktu sahur. Maka beliau berseru, wahai manusia, apa yang menghalangmu? Apa yang menghalangmu untuk keluar menghadap si pendusta itu? Mereka menjawab, ini laki-laki gila. Kemudian mereka pergi dan ternyata Isa bin Maryam sudah bersama-sama dengan mereka. Lalu tibalah waktu salat dan dikatakan kepada Isa, majulah, majulah wahai roh Allah, majulah. Kemudian si imam menarik diri dan mempersilahkan Isa untuk menjadi imam salat bersama manusia. Kemudian Isa alaihissalam meletakkan tangannya di antara 2 tapak tangannya, kemudian berkata kepadanya, majulah, karena kamu lebih berhak. Siapakah dia? Itulah Imam Al-Mahdi. Maka kemudian si imam salat bersama mereka. Ketika sudah selesai salat, Nabi Isa alaihissalam berkata, bukalah pintu. Ketika pintu sudah terbuka, dan ternyata di sana terdapat Dajjal bersama 70.000 orang Yahudi, dan semuanya membawa pedang yang berhias dan jahat. Ketika Nabi Isa melihat Dajjal, maka Dajjal pun mencair sebagaimana garam mencair di dalam air dan pergi melarikan diri. Maka Nabi Isa alaihissalam berkata, sesungguhnya aku memiliki pukulan untukmu yang sekali-kali dengan pukulan itu kamu tidak dapat mendahului itu. Kemudian Isa mendapatinya di pintu Lud sebelah timur. Lalu Nabi Isa membunuhnya. Kemudian Allah menghancurkan orang Yahudi. Maka tidak ada sesuatu pun dari yang diciptakan Allah dan orang Yahudi berada di belakangnya, melainkan Allah membuatnya berbicara. Tidaklah batu, pohon, malah dinding dan binatang, melainkan dia berkata, wahai muslim, ini orang Yahudi, marilah kemari, bunuhlah dia. Saudara-saudari pencinta ilmu rahimakumullah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Khuzaifah bin Usaid radhiyallahu anhu, ia berkata, kemudian ia mendatangi setiap kedai minuman, lalu bumi menjadi terlipat untuknya seperti lipatan bulu kibas. Sampai ia tiba di Madinah, namun ia hanya dapat di luar dan tidak dapat masuk ke dalamnya Dajjal. Kemudian ia pergi ke gunung Iliyah, lalu mengepung kelompok dari kaum muslimin. Kemudian orang yang bersama mereka berkata kepada mereka, apa yang kamu tunggu terhadap si penjahat ini?
agar kamu dapat membunuhnya sehingga kamu menemui Allah atau Allah memberi kemenangan untukmu. Kemudian mereka diperintahkan untuk membunuhnya. Ketika waktu subuh tiba, mereka pun melaksanakan sholat subuh dan tiba-tiba bersama mereka terdapat Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa membunuh Dajjal dan menghancurkan para pengikutnya. Sehinggalah pohon, batu dan dinding berkata, "Wahai mukmin, ini orang Yahudi di sampingku, maka bunuhlah ia." Di dalam diri Dajjal terdapat 3 tanda, yaitu buta sebelah, dan Tuhan kamu tidak buta sebelah. Di antara 2 matanya tertulis kafir, yang mana setiap orang yang tidak pandai membaca dan menulis dapat membacanya, dan tidaklah dipersiapkan baginya untuk berjalan melainkan keledai, karena keledai binatang yang sangat kotor. Saudara-saudari pencinta ilmu rahimakumullah, apakah kesimpulan dari penjelasan tentang pengepungan terhadap Baitul Maqdis dan akhir penghidupan Dajjal? Saudara-saudari, setelah peristiwa pengepungan terhadap Madinah dan malaikat telah menghalang Dajjal untuk memasuki Madinah, kemudian setelah terjadi gempa 3 kali di Madinah yang menyebabkan orang-orang jahat, orang-orang munafik keluar daripada Madinah untuk mengikuti Dajjal, dan itu dikenali sebagai hari Khallas. Kemudian Dajjal mula bergerak menuju Baitul Maqdis, yang di sana terdapat satu kekuatan kaum muslimin bersama para pemimpin mereka. Tentu saja ketika itu jumlah kaum muslimin hanyalah sedikit saja. Di samping jalan menuju Baitul Maqdis, Dajjal mengambil orang-orang dari beberapa kabilah untuk menjadi pengikutnya hingga ia tiba di Baitul Maqdis. Maka di sanalah dimulai peperangan, dimulai pengepungan yang sangat hebat terhadap kaum muslimin. Bila diperhatikan dari hadis-hadis yang telah kita bacakan tadi, pasukan Dajjal berasal dari orang Yahudi dan jumlah mereka banyak, 70.000 orang. Jumlah tersebut sama dengan jumlah di mana Dajjal keluar bersama Yahudi di Asbahan. Pembicaraan di sini dipertanggungkan, yang dimaksudkan dengan 70 merupakan peperangan yang terakhir dan berjumlah banyak. Jadi bukanlah hanya setakat pada bilangan itu saja. Ini bisa terjadi pada pembicaraan orang Arab. Dan dipertanggungkan juga pula kalau itu benar-benar jumlah yang hakikat. Ini satu hal yang sangat menakjubkan, di mana tidak ada orang lain waktu itu selain Yahudi Asbahan, di mana mereka sudah ada sejak sebelum keluar Dajjal. Namun bila diperhatikan ketika Dajjal menjelajahi dunia dari timur dan barat, tentu saja ia mendapat pengikut baru dan menambah jumlah bilangan yang semakin ramai. Manakala tidak ada isyarat yang menunjukkan penambahan itu terjadi, maka ini menunjukkan kalau saat itu tidak ada orang selain Yahudi Asbahan pada zaman Dajjal. Sudah sangat jelas kalau pasukan Dajjal itu berasal daripada orang Yahudi, dan ini tidak dapat dinafikan kewujudan mereka, tidak dapat. Akan tetapi di dalamnya mengisyaratkan kepada kumpulan yang terpandang dan terlatih dari pasukan Dajjal di peperangan ini. Dan mereka itu adalah pasukan dari Yahudi. Mudah-mudahan Dajjal dapat menjadikan mereka sebagai pasukannya, karena mengangan-angankan Palestina menjadi negara mereka, sehingga mereka datang untuk merebut tempat mereka. Dapat diketahui dari riwayat-riwayat terdahulu, keadaan orang-orang yang beriman sangat susah sekali, di mana mereka terkepung, kelaparan, dan takut terhadap kejahatan Dajjal yang serupa dengan jin di dalam perbuatannya. Sebagian orang mukmin menjelaskan kalau Dajjal adalah jin, tetapi Dajjal bukan jin.
Mereka berpendapat seperti itu karena mereka mempunyai bukti akan keadaan mereka di mana mereka tidak mampu melawannya. Sampai begitu sekali. Dan ada sebagian riwayat dijelaskan kalau mereka mengirimkan mata-mata dan semuanya terbunuh. Oleh karena ini mereka menemukan untuk jalan penyelamatan diri mereka. Mereka harus bertahan di Gunung Kabul. Mereka harus bertahan di Gunung Kabul. Sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat yang lainnya di Gunung Iliyah. Saudara-saudari pencinta ilmu rahimakumullah. Ada hadis juga menjelaskan kalau turunnya Nabi Isa itu terjadi sebelum sholat fajar. Dalam riwayat Abu Hurairah, Nabi Isa turun di antara dua azan. Dan ada yang menyatakan bahwa Nabi Isa turun ketika terjadinya keadaan kaum muslimin yang sangat mencekam, di mana keadaan mereka sudah terkepung dan mereka sudah bersiap-siap untuk melawan Dajjal dan para pengikutnya. Tetapi semangat dan dorongan yang tercipta pada diri kaum muslimin pada ketika itu disebabkan apa? Disebabkan Isa. Motivasi mereka melonjak naik disebabkan pohon dan batu itu menjadi saksi dan menyatakan keberadaan orang-orang Yahudi. Fitnah Dajjal yang besar berhasil dapat dihancurkan disebabkan beberapa sebab. Di antaranya turun Nabi Isa yang membuat Dajjal mencair sebagaimana garam mencair di dalam air. Hadis Nawas juga menjelaskan kalau di akhir peperangan Nabi Isa, maka beliau mengusap wajah kaum muslimin dan memberitahu derajat mereka di dalam surga. Maka naiklah semangat kaum muslimin ketika itu. Ini sebagaimana juga pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad, di mana beliau berjalan bersama orang-orang penghuni surga. Maka begitu pula yang terjadi di akhir zaman ini, di mana Nabi Isa berjalan dengan orang-orang penghuni surga. Sedangkan di antara kedua masa itu umat Muhammad hanya dapat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudari pencinta ilmu rahimakumullah, apapun ceritanya, apapun kisahnya, berbalik kepada diri kita sendiri. Di mana kita? Hubungan kita dengan Allah itu yang menentukan keimanan kita yang unggul, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Moga-moga kita terpelihara daripada fitnah Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.